Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Salam. Bipos. Kembali bersama saya Randy Niko Ramanda, jurnalis Banjarmasin Pos. Masih bersama saya Ketua KPU Kalsel Bapak Sarmuji, dan saat ini kita akan lebih dalam mengulik mengenai bagaimana persiapan KPU menyongsong tahun pemilu di 2024. Baik Bang Sarmuji, kembali kita ke golput tadi. Ya, Itu kan angkanya tidak sedikit, ya, bahkan sampai ratusan ribu hingga jutaan kalau berkaca dari pelaksanaan terdahulu. Nah, mungkin betul. ada kiat-kiat khusus dari KPU Kalsel untuk supaya ini tidak terjadi. Bagaimana? Ya tentu ya kita melakukan sosialisasi ya, Siap. ya untuk pelaksanaan kegiatan dan sosialisasi hari pemungutan suara, bagaimana tata cara pemungutan suara itu sendiri, Baik, ya. Dan itu harus dipahami oleh pemilih. baik. Kadang-kadang mereka hadir tapi mereka tidak memilihnya salah, nah, Oh itu kan. gitu ya. Iya, banyak juga karena Oh, eh, pemilu 2019 itu di samping golput, ya golput agak rendah ya. oke. 2019 yang lalu golput kita hanya sekitar 18%. 18%. Ya, karena Dari 80, DPT ya, Pak? ya, dari 82% yang hadir, Oke. jadi ada sekitar 17% yang tidak hadir, gitu kan. Mm-mm. Nah, kemudian ditambah dengan yang salah pilih. Oke. Artinya mereka mencoblos atau tapi mencoblosnya tidak Oke. sesuai dengan Oke. aturan. Nah, itu kan batal. Batal. Itu banyak itu. Sampai Ada berapa itu Pak jumlahnya dari bisa kalau persentase sampai saja? ada 23% ya untuk DPD itu kan. Luar Karena biasa ya. ya jadi kita rasa pilpres ya. Oke. Pemilu 2019 itu kan Pilek rasa pilek ya pilek rasa pemilu pilpres. pilpres. Iya, Jadi iya, iya. pemilu pilpresnya berhasil, kita mereka memilih ya pasangan calon, tetapi mereka di pemilu berikut di pemilihan gubernur legislatifnya, Oke. DPR, Oke. DPRD itu malah asal ada yang enggak dituntut Iya, iya, lagi iya, iya, gitu iya, kan. iya, iya. Nah, rasa sudah selesai. Sudah selesai. Ya, itu. Nah, Oke. itu. Jadi memang ya kita berharap di 2024 nanti Siap. itu naik partisipasi pemilih Oke, ya. partisipasi naik. Naik kemudian ya sampai dengan kita mungkin berharap 85% gitu kan. Oke, Karena 45% kalau kenaikannya. 100% juga berat ya. Siap. Ya, itu berharap nanti 85%. Mm-mm. Nah, itu juga ya di samping KPU bagaimana terobosannya nanti sosialisasi, Mm-mm. apalagi pandemi COVID kan masih Iya. Tinggi nih. tinggi nih. Heeh. Nah, kita berharap juga dari calon, Oke. kemudian lagi calon-calon itu bagaimana sosialisasi pemilu itu sendiri. Jadi ikut-ikut berperan Iya, aktif lah mereka. jadi semuanya kita berharap Mm-mm. di samping KPU melakukan sosialisasi yang apa istilahnya closer atau Mm-mm. besar, Oke. nah juga peserta pemilu baik itu partai politik maupun peserta pemilu lainnya, calon Oke. anggota legislatif itu betul-betul menginspirasi masyarakat supaya hadir ke TPS. Baik. Kalau kita bicara partai politik, tentu tidak bisa dikesampingkan ya. Peran Iya. mereka juga gede Iya, sebenarnya. gede ya. Nah, mungkin pendekatan-pendekatan apa yang dilakukan oleh KPU Kalsel untuk ya sama-sama, marilah kita sama-sama untuk menyukseskan gelaran pesta demokrasi ini, mungkin sudah dilakukan seperti apa? Iya, tentu kita koordinasi dengan partai politik ya. Siap. Jadi setiap kali pertemuan dengan partai politik, kemudian bagaimana juga partai politik ini dalam pendidikan politik. Oke. Karena mereka konstituen yang mereka miliki itu juga mereka harus pendidik politiknya Oke. agar sadar mereka datang ke TPS pada hari H dan memilih dengan benar itu Oke. kan. Jadi tidak tujuan kita itu tidak hanya mereka hadir ke TPS, tetapi juga kualitas mereka dalam memilih itu. Itu yang juga kita harapkan dapat tercapai pada sosialisasi dan dapat koordinasi. Jadi kita rapat koordinasi itu yang banyak Oke. dengan partai politik sehingga apa yang tidak bisa kita lakukan itu bisa dilakukan. Kalau untuk tahapan verifikasi yang dilakukan oleh KPU untuk partai politik ini mulai kapan sih, Bang? Itu nanti sekitar bulan Juli Agustus. Juli Iya, 2022. 2022. Oh, mulai ya. Pertama kali pemutahiran data pemilih Baik. itu sudah diawali. Kemudian tahapan yang kedua adalah
pendaftaran peserta pemilu. Siap. Nah, pendaftaran peserta pemilu ini adalah pertama adalah partai politik. Oke. Jadi partai politik itu semuanya daftar ke KPU. Nah, nanti dilakukan verifikasi faktual. Itu tahap-tahapannya Iya, ya, gimana? tahapan-tahapannya. Baik, kalau selain golput, data ganda, kira-kira apa sih yang jadi fokus KPU supaya tidak terulang lagi di perhelatan sebelumnya? Apa Bang kira-kira? Iya, ya itu memaksimalkan fungsi-fungsi sosialisasi, Baik. kemudian lagi memerankan peserta pemilu dalam mensosialisasikan diri mereka, terutama dalam kampanye mereka. Baik. Kemudian lagi melibatkan seluruh masyarakat. Baik. Ya, jadi masyarakat ini nanti ya kita ada mengenai istilah relawan demokrasi. Oh, ada dibentuk Iya, itu nantinya ya? Iya. Nah, di 2019 ada relawan demokrasi. 2020 mungkin akan kan 25 orang. Iya. Kabupaten ada 25 orang relawan demokrasi. Tiap kabupaten. Iya, tiap kabupaten. Nah, mungkin di 2024 Iya. itu nanti bisa diperbanyak lagi. Oh, akan terus bertambah berarti angkanya. Iya. Tugas utamanya relawan demokrasi ini apa sih? Iya, itu tadi mensosialisasikan sosialisasi ya khususnya. Kegiatan pelaksanaan kegiatan pemilu 2024. Baik. Nah, itu. Kalau kita bicara pandemi saat ini, Iya. ya kan, tadi juga meningkatkan partisipasi, Iya. ya. Kalau kita kaitkan keduanya, tentu akan sangat susah gitu loh kalau kemudian. Nah, mungkin apa yang akan dilakukan oleh KPU selain menggandeng oleh parpol tadi? Apakah kemudian dilakukan, tentu pencoblosannya akan berbeda ya Bang ya? Iya. Tentu akan orang malas bertatap muka, bertemu gitu. Kiat-kiat khususnya kira-kira apakah sudah ada juknis dari KPU pusat atau seperti apa, atau mungkin ada ide dari KPU Kalsel sendiri? Sementara ini memang belum ya. Belum ya? Jadi tapi kita berharap pandemik ini kan sepertinya sudah mulai turun atau mulai tambah naik? Ya kadang-kadang ini ya. Fluktuatif soalnya ini. Iya, fluktuatif ini kan. Betul. Nah, tapi saya kira kalau dari segi pemilihan nanti itu kan masyarakat sudah terbiasa ya. Siap. Dengan pemilihan kita pemilihan 2020 yang lalu. Baik. Meskipun hanya 64%, tapi kan Baik. tidak turun ya dari turun sedikit dari 67 2020 yang lalu. Tetapi kita melihat istilahnya masyarakat sudah terbiasa dengan COVID ini. Jadi saya kira kalau dari segi ketakutan aman aja kira-kira dianggap teman ya. Jadi tidak perlu dirisaukan lagi. Jadi yang penting bagaimana nanti ya calon-calon itu menarik hati oleh oleh pemilih ini kan. Yang pertama mereka tertarik untuk memilih. Kenapa? Ya calon yang dipilihnya itu orang-orang yang mungkin kompeten dan mungkin bisa memperjuangkan hak-hak mereka. Siap. Kalau tadi tahapan sudah dijelaskan juga dari parpol, mungkin ada imbauan nggak dari KPU Kalsel selain sudah mensosialisasikan tadi, mungkin imbauan akan harusnya kan Juni kan tinggal sebentar lagi Iya. Tinggal berapa bulan, apa sih yang harus dilakukan oleh mereka untuk menyongsong Pileg 2024? Iya, kami kan sebagian sudah kami sosialisasikan kepada partai politik bahwa nanti akan ada verifikasi faktual. Jadi waktu ya. Jadi pendaftaran peserta pemilu itu kembali nanti digulirkan. Kemudian dilakukan verifikasi. Jadi partai yang sudah lulus threshold parliamentary threshold itu tidak dilakukan verifikasi faktual. Nah, kemudian partai-partai baru yang baru muncul dilakukan verifikasi faktual. Kalau tadi Bapak cerita bahwa kebiasaan Pileg rasa Pilpres. Nah, itu kan tentu ada miss di sosialisasi dan pemahaman pemilih ya Pak. Nah, mungkin selain relawan demokrasi, apakah akan melibatkan struktur RT untuk proses sosialisasi atau akan ada terobosan baru dari KPU Kalsel? Ya kita coba ya. Kita memang paling tidak konvensional ya
relawan demokrasi. Baik. Yang demokrasi itu tadinya 25, mungkin ditambah lagi bisa 50, atau ada aspek-aspek lain. Ya. Jadi kita berharap lebih banyak pada proses sosialisasi dari partai politik beserta dengan seluruh calon-calonnya. Kemudian mereka memperkenalkan dirinya dan juga ya program-program kerja yang mereka kenalkan itu. Sehingga dengan adanya ya tampilan oleh partai politik beserta calon-calon anggota legislatif ini akan ya jadi rasa pilpres itu akan jadi berimbang dengan rasa dengan pileg gitu kan. Iya. Pileg rasa pilpres jadi itu tidak muncul lagi ya. Karena apa? Karena juga yang ditampilkan oleh partai politik beserta calon-calonnya juga menggiurkan. Artinya bahwa mereka akan membawa kesejahteraan dan sebagainya ini kan yang harus ditawarkan oleh mereka partai politik itu. Jangan sampai pada yang dimunculkan hanya pertandingan antara ya presiden ini dengan calon ini, sehingga pilpres itu ya rasa pilpres itu yang akan muncul. Jadi yang ada itu kekecewaan dalam setiap kali karena memang janji-janji itu jarang ditepati. Nah, inilah yang kita harapkan ke depan. Calon partai politik ini, calon-calon anggota legislatif juga ya memberikan apa jati dirinya dan betul-betul untuk memperjuangkan rakyat. Jangan sampai mereka setelah terpilih ada ya kita lihatlah 5 tahun ini kan apakah mereka masih rasa perjuangan mereka itu setelah dapat kursi lalu ingat dengan rakyatnya atau justru sebaliknya malah ditinggal gitu. Nah ini jadi pengajaran jadi penetapan istilahnya penilaian dari pemilih apa jangan-jangan seperti itu juga. Tapi memang dirasa sudah dirasa begitu atau kayak gimana Pak? Kalau mengingat kekecewaan dari pileg lalu akan berimbas juga tidak di pilpres atau di 2024 ini? Ya tergantung kepada calon tadi ya apakah mereka betul-betul juga sebagai wakil rakyat itu betul-betul menjadi wakil rakyat atau justru melupakan rakyat. Itu kan itu apa hakikat dari demokrasi. Dan itulah nilai-nilai masyarakat. Kalau mereka tidak menilainya ya sudah seperti yang dahulu tapi kalau ada peningkatan ada 1-2 orang atau lebih dari calon-calon itu mengaspirasikan masyarakatnya, insya Allah itu akan lebih baik. Kalau untuk di Kalsel ini seluruh daerah ya, 13 kabupaten kota dan itu digelar pilkada. Iya. Jadi 2024 ini pilkada seluruh ya. Jadi seluruhnya pilkada, tidak ada yang tidak pilkada. Jadi yang makanya pemilu yang habis waktunya 2022, 2023 atau 2024 itu dipilihkan, di-PJS-kan. Nah, dan ini menunggu 2024. Yang pemilunya yang tadi 2020 pemilu sampai 2024 habis masa itu kan. Sampai masa jabatan itu tidak sampai 5 tahun. Nah, nanti ya di 2055 kan mungkin ya 2025 itu kan 2024 baru selesai pilkada, 2025 dilantik semuanya, nah mulailah bekerja itu seluruhan. Baik, kalau kita bicara petunjuk teknis berkaca dari pileg sebelumnya itu kan apalagi kita saat ini menyongsong era digitalisasi. Mengingat data pemilih ini sangat riskan, baik angkanya bisa bertambah dan inputnya juga dilakukan dengan proses digitalisasi. Otomatis kecurigaan atau pembobolan data itu kemungkinan akan terjadi. Nah, untuk itu apa yang akan dilakukan oleh KPU Kalsel? Ya kan kita di KPU RI ini kan sebenarnya ada SIDALIK. SIDALIK ya namanya jadi sekarang. Sistem Informasi Pendaftaran Pemilih. Jadi semua data-data pemilih itu ada di SIDALIK. Itu bisa dibuka nanti pada waktunya. Itu semuanya bisa melihat. Semua transparan sebenarnya. Jadi sebetulnya tidak ada yang ditutupi. Jadi kalau data-data istilahnya yang kemarin ada tuduhan dari calon presiden 17 juta sekian, itu sebetulnya tidak benar. Ya setelah dicek kembali ya ada di
Iya. ada di sini, kemudian ada yang dihapus, Siap. ya. Jadi data-data yang mereka miliki itu data yang sudah dibersihkan. Nah, jadi mereka masih memiliki yang dibersihkan itu kan. Oke. Jadi yang bersihkannya di Sidale, yang data mereka masih data lama, data yang masih lama, lebar gitu. Itu kan masih ada yang tidak update. Nah, sekarang udah diupdate kan di situ. Iya, Nah, iya, iya. disitulah letaknya di Sidale itu bisa diperhatikan ada atau tidak yang Oke. titip atau data-data yang tidak benar. Artinya sebenarnya KPU sudah sangat-sangat transparan Iya. untuk kepada pemilih maupun peserta pemilu Iya, ya kalau betul. pohon ini. Oke. Jadi itu sekaligus menekan adanya kecurigaan-kecurigaan itu Iya, ya. betul. Kalau betul-betul memperhatikan itu dari Sidale itu sudah. Ya paling ada ya kalau menyampaikan apa yang tidak terhapus itu kan. Siap. Ya mungkin ada yang ya apa human error gitu Baik, kan. baik. Nah, tapi umumnya memang sudah bersih. Kalau kita bicara digitalisasi gitu kan, tidak ada kemungkinan web kan gitu kan, kita Iya. menyongsong web digitalisasi, bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa itu akan dibobol. Nah, mungkin ada langkah dari KPU Pusat atau KPU Kalsel sendiri untuk menyewa hacker ataupun cracker, ada kayak gitu-gitu nggak, Pak? Ataupun ada orang IT yang memang dipersiapkan khusus supaya jangan sampai dibobol nih. Iya. Ada nggak? Itu tidak? kita sudah. Sudah ya? Jadi kemarin memang pernah dibobol. Ya. Oh, dibobol di Tapi- KPU Kalsel. Iya, di Oke. KPU RI kan. KPU RI, Karena oke. hanya satu. Oke. Jadi- satu server ya. Jadi semuanya itu terpusat di RI. Oke. Jadi kita PO ke provinsi, kabupaten kota, ini kan hanya pemasuk data. Oke. Jadi masuk data, masuk di Sidale, sistem informasi Sidale yang di KPU RI. Baik. Nah itu sudah. Nah tinggal ya di KPU RI itu pertahanannya ya, itu kan kita itu, masuk nah, juga dan itu sebenarnya. sudah dijaga oleh Oke. ya dan aman itu kan. Baik, baik, Cuma yang khawatir ya yang baru-baru Baik. sistem informasi yang Sirikap segala Oke, macam. Nah, ini kan oke. memang ini baru dan Oke. kemarin mau diterapkan, tapi DPR masih itu sebagai istilahnya dasar data backup saja. Oh, Jadi gitu. bukan data yang sebetulnya Sirikap. Jadi ya kalau silahkan diperhatikan di Sirikap. Oke. Gimana data. Ya, kemudian tapi tetap kita menggunakan sistem berjenjang rekap bertahap Oke. dari PPK, kabupaten, provinsi.